Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D, dari kelompok Belut. Kami izin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat tote bag dengan metode EcoPrint. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya. Saya yaitu Muhammad Guntur Duri dan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Hai, aku Visi Ranjasi. Aku Kartini. Aku Intan Permatasari. Halo, aku Ridwan Ahmadi. Saya Fikri. Hai, nama aku Talita Alisyana Swanan. Dan hai, nama saya Siti Mariani. Hai, nama saya Inggit Nurrahman. Halo, kalau saya Dila Melhipa. Dan saya Sophia Aprilia Irawan. Saya Nitri Danti. Inilah hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok Belut kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan pembuatan dari tote bag menggunakan metode EcoPrint. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Kak Fikri. Baiklah, yang pertama Al-Fikri, saya sendiri. Terus yang kedua Ridwan. Yang ketiga Kartini. Terus Visi. Kemudian Seni Triyudanti, Inggit, Dila, Putri Amalia, Talita Alisa, Intan Sari, Siti Mariani, Sofia, dan Muhammad Guntur Duri. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan dari tote bag EcoPrint ini yang akan dibacakan oleh Ridwan dan Dian. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan kerajinan tote bag dengan menggunakan metode EcoPrint. Jadi latar belakangnya yang pertama yaitu kami ingin untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang mencemari lingkungan. Kemudian latar belakang yang selanjutnya, tote bag itu bisa menjadi alternatif
tas yang ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang kali. Bu, tidak seperti plastik yang hanya bisa digunakan satu kali. Kemudian yang ketiga yaitu EcoPrint itu memanfaatkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan kerajinan tote bag dengan metode EcoPrint. Jadi di latar belakangi yang pertama yaitu kami ingin berkontribusi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang mencemari lingkungan. Kemudian tote bag itu menjadi alternatif tas yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berulang tidak seperti kantong plastik. Kemudian EcoPrint itu memanfaatkan daun dan bunga sebagai motif alami tanpa bahan kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Dila. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kenapa kami melatar belakangi pembuatan kerajinan EcoPrint ini. Yang mana yang keempat itu untuk menghasilkan produk yang unik, menarik dan bernilai seni. Karena dari pembuatan EcoPrint ini bisa dibuat seperti tote bag ataupun taplak meja dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima, untuk memanfaatkan bahan alam yang mudah diperoleh, misalnya daun ataupun bunga. Kemudian yang keenam, memiliki nilai ekonomi dan peluang usaha karena dari kerajinan yang dibuat itu bisa dijual. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kreativitas serta kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan tentang latar belakang. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan kendala dan cara mengatasi dalam pembuatan produk kami yang akan dibacakan oleh Siti dan juga Putri. Baiklah, di sini kami akan memaparkan mengenai masalah tentang apa sih kendala saat proses pembuatan dan tata cara mengatasinya. Jadi pada saat proses pelaksanaan pembuatan karya yang sudah kami buat di sini, ada pun kendala yang kami hadapi, diantaranya yang pertama itu sulit sekali untuk memilih jenis daun seperti apa yang baik untuk digunakan pada saat pembuatan hasil karya tersebut. Dan cara mengatasinya adalah memilih daun yang mengandung pigmen tinggi atau warna kuat seperti daun jati, ketapang, atau daun jarak, serta daun lanang, serta melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, kendala yang kedua yang kami temui pada saat proses pembuatan yakni setelah menumbuk ternyata ada daun yang tidak keluar warnanya atau tidak cerah pada saat proses pembuatan. Dan cara mengatasinya adalah menggunakan daun yang lebih segar, tidak terlalu tua atau yang sudah rusak, dan pastikan proses penumbukannya rata agar warna keluar secara optimal. Kemudian teknik menumbuk dan palu yang digunakan itu tidak rata sehingga beberapa bagian dan dari daun tersebut tidak tertumbuk secara merata. Untuk cara mengatasinya adalah menumbuk dengan tekanan yang rata dari berbagai arah serta menggunakan palu kayu atau juga bisa palu besi, tetapi dengan tekanan yang sesuai, jangan terlalu ringan atau terlalu keras juga. Dan yang keempat, tote bag ada juga pada saat pembuatan tersebut. Jenis tote bag yang digunakan itu bahannya terlalu kasar atau terlalu kaku, sehingga itu juga menjadi salah satu kendalanya. Dan cara mengatasi masalah tote bag tersebut adalah atur kekuatan saat menumbuk, gunakan alat yang cukup empuk, baik busa atau karet, supaya tote bagnya atau daunnya juga tidak rusak. Kemudian yang kelima, saat plastik dan daun itu dibuka, ada serat daun yang masih tertinggal di dalam proses pembuatan tote bag tersebut. Cara mengatasinya adalah buka plastik secara perlahan, lalu buka daun tersebut dengan tangan dan kuat agar daunnya tidak lengket. Ya, kami akan menjelaskan rincian biaya yang akan dijelaskan oleh Talita. Oke, baik. Jadi rincian biaya pembuatan tote bag EcoPrint yang kami gunakan, pertama itu jumlah nominal yang kelompok Belut kumpulkan itu sekitar Rp130.000. Lalu kami menggunakan beberapa bahan yang yaitu 3 buah tote bag dengan total biaya Rp67.000. Lalu untuk bahan
perendaman daun-daun dan bunga-bunganya itu menggunakan cuka sebesar Rp4.000. Lalu untuk pengawetan tote bag ekoprintnya itu menggunakan towels dengan harga Rp12.000. Jadi totalnya bersisa Rp47. Kami akan menjelaskan nilai guna dan juga nilai estetika yang akan dibacakan oleh Guntur dan juga Sophia. Tote bag ekoprint ini yang pertama itu ada ramah lingkungan, kemudian dapat digunakan berulang, berfungsi, praktis dan ringan, kemudian mendukung gaya hidup berkelanjutan serta memiliki peluang ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui dari nilai guna, maka kita akan mengetahui dari nilai estetika itu sendiri, yaitu di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah memiliki motif alami yang unik karena berasal dari dedaunan. Lalu, warna alami yang menarik karena berasal dari warna yang dihasilkan oleh daun itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kesederhanaan yang elegan karena berdasarkan motif yang berbeda dari setiap dedaunan. Lalu, ada tekstur alami yang tentunya ini dihasilkan oleh dedaunan itu sendiri ketika dicetak. Dan yang terakhir adalah bernilai seni dan juga kreativitas karena dibuat berdasarkan dengan kreativitas dan juga homemade. Mungkin itu saja. Baiklah, sekian dari presentasi hasil pembuatan dari tote bag ekoprint kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Salam Pramuka. End of flashback. Tes. Baca bahasa Lembang. Baca. Balik mana, Dek? Balik dulu, Kak. Belat! Mata kiri, mataku!